Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova selaku Technical Analis Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Tadi sempat meninggalkan level 6.900-an, namun di penutupan sesi kedua tampaknya pelemahan lebih ke arah terbatas dan level 6.900-an kembali diduduki oleh indeks harga saham gabungan. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, baik. Terima kasih Mas David. Dan untuk IHSG sendiri, memang kalau kita perhatikan secara teknikal membentuk lower low ya, yang mengindikasikan bahwa tren turun masih berlanjut. Namun demikian, pada hari ini, tepat IHSG ini menyentuh level support yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 61,8, yang mana biasanya level ini menjadi suatu level support yang cukup kuat, yaitu tepat di level 6870 atau di sekitar 6872 lebih tepatnya angkanya ya. Dan mulai terlihat adanya indikasi kembali rebound. Dan kalau kita perhatikan di mungkin dalam waktu sekitar 3 hari terakhir ini memang sudah mulai terlihat adanya indikasi bahwa aksi beli mulai mewarnai pergerakan di pasar ya, yang kita lihat adanya mulai terbentuk beberapa kali IHSG membentuk pola doji dan sebagainya yang menunjukkan adanya lower shadow di candle. Dan ini kalau kita perhatikan dalam waktu semenjak pertengahan September ini koreksinya sebetulnya masih relatif terbatas, yang artinya adalah bahwa pelaku pasar masih cenderung pada posisi pengurangan posisi yang tidak begitu signifikan, artinya hanya bersifat profit taking jangka pendek, dan masih ada peluang untuk melakukan atau mengalami penguatan untuk IHSG sendiri. Dan kalau kita melihat di penutupan sore hari ini tadi sempat mengalami penguatan sedikit di closingnya ya. Untuk besok hari kita akan melihat bahwa selama IHSG tidak turun kembali ke bawah 6870, maka harapannya untuk hari Kamis esok ada potensi untuk IHSG menguat seperti itu. Baik, support di 6870 yang bisa diperhatikan untuk perdagangan di esok hari. Dari sisi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, lagi-lagi teknologi tampaknya hari ini menjadi beban yang cukup berat bagi indeks harga saham gabungan, Pak Ivan. Secara year to date, teknologi juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham teknologi dengan pelemahan yang terjadi sampai sejauh ini? Dari sisi global, sentimennya tampaknya masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun. Oke, kalau untuk sektor teknologi sendiri sejauh ini memang belum terlihat adanya sentimen positif yang menjadi katalis untuk bisa menggerakkan saham-saham teknologi untuk menguat, terlebih juga di tengah pelemahan rupiah dan juga tren peningkatan suku bunga. Dan jika saya melihat secara sektoral pun, kalau kita melihat dari sisi teknikal memang tren turun masih berpotensi untuk berlanjut. Kalau untuk indeks IDX Tekno ini arahnya adalah ke level 6.000 atau level psikologis seperti itu. Sehingga untuk saat ini memang perlu diantisipasi dan perlu menantikan bagaimana kinerja di kuartal ketiganya. Apakah ada dampak yang mulai terlihat dari tren pelemahan rupiah dan juga kenaikan suku bunga terhadap kinerja saham-saham teknologi secara fundamentalnya seperti itu. Baik, kita akan bahas secara teknikal. Untuk GoTo terlebih dahulu, Pak Ivan, hari ini melemah di 4,39% dan ditutup di level 218. Arah ke depannya, kemudian support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. Oke, cukup menarik untuk GoTo secara teknikal. Untuk pelemahan hari ini telah mendekati level support di 216 ya. Artinya level ini menjadi level terdekat, support terdekat. Dan kalau minggu ini untuk GoTo bisa menguat, mungkin dari Kamis dan Jumat membentuk candle hammer, di mana perkiraan mungkin
ya bisa menguat ke 230 untuk membentuk candle hammer, ini akan mengindikasikan suatu harapan untuk kemudian mengalami rebound, dan reboundnya mungkin masih kita ekspektasikan untuk jangka pendek itu targetnya yaitu ke 240 sampai dengan kisaran 260 seperti itu. Dan kalau untuk mengambil posisi saat ini masih cukup menarik selama tidak ditutup di bawah level 216 secara weekly chart-nya seperti itu. Baik, kita bergeser ke Buka, Pak. Hari ini juga tampaknya menjadi pemberat bagi saham sektor teknologi, melemah di 3,01% dan ditutup di level 258. Oke, kalau untuk Buka sendiri memang koreksinya saat ini masih berada di atas level support fraktal 248 ya, sehingga ada peluang sebetulnya untuk melakukan spekulatif buy di saham Buka ini, sama seperti GoTo sebetulnya posisi dekat dengan area support seperti itu, dan selama tidak tembus ke bawah level tersebut artinya tren koreksi sudah berakhir dan ada peluang untuk rebound. Dengan peluang penguatan kalau untuk Buka ini arahnya ke 280 sampai dengan 300 sebagai target terdekat, mungkin bisa dicapai dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke depan selama masih di atas level support yang saya sampaikan. Oke, itu. Baik, penutupan hari ini 258 melemah di 3,01%. Ada GoTo, kemudian juga ada Buka yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dari teknologi kita bergeser ke sektor energi ini, Pak Ivan, lagi-lagi saham pertambangan batu bara. Ada yang cukup menarik perkembangan fundamental dan aksi korporasi dari beberapa emitennya. Tadi juga sudah kita sampaikan untuk BIAN atau Bayan Resources. Ini tampaknya dengan harga paling mahal di Bursa Efek Indonesia, rencana melakukan aksi stock split di 1:10, Pak. Bagaimana Anda melihat peluang ke depannya untuk Bayan Resources di tengah dari para investor masih mengincar saham-saham pertambangan batubara, harga batubara masih bergerak di level atas. Tentunya dengan adanya stock split ini dari posisi harga, dari sisi likuiditas akan lebih terjangkau nantinya. Iya, kalau secara harga tentu tujuannya adalah dengan dilakukannya stock split ini agar tidak bersifat eksklusif lagi atau hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah bisa dijangkau atau dibeli oleh investor secara lebih luas seperti itu. Dan kalau kita melihat dari sisi pergerakan harga komoditasnya, yaitu batu bara sendiri, memang meskipun saat ini masih dalam tren koreksi jangka pendek ya, tetapi pergerakan harga komoditas batu bara sendiri dengan acuan Newcastle ini masih di atas level 360, artinya masih berada di atas area support terdekat, dan ada peluang untuk kembali mencatatkan kenaikan seperti itu. Ditambah lagi juga dengan tren penguatan dolar atau baliknya pelemahan rupiah, yang mana untuk Bayan sendiri bisa menjadi suatu keuntungan di tengah tren penguatan komoditas coal yang masih dapat terjadi, dan juga dari ekspornya ya, seperti itu. Rekomendasinya seperti apa untuk BYAN ini, Pak Ivan, baik dalam jangka pendek maupun dengan menyambut rencana kegiatan stock split di 1:10? Oke, untuk saat ini secara teknikal posisi Bayan sendiri telah menyentuh moving average 20, yang mana ini bisa menjadi support yang mengawal tren kenaikan jangka panjangnya untuk Bayan sendiri ya, sehingga untuk saat ini sebetulnya masih cukup menarik untuk Bayan sendiri dengan level support itu ada di sekitar 63.000, dan target penguatan masih bisa berpotensi untuk mengarah ke 90.000, bahkan mungkin ke arah 100.000 dengan harga yang saat ini seperti itu. Baik, ada potensi Bayan ke 90.000 hingga ke 100.000. Ini target sampai dengan akhir tahun, Pak Ivan? Ya, ini untuk target mungkin sampai dengan kuartal 1 tahun 2023. Oke, tapi ini belum memasukkan harga dari stock splitnya ya, Pak ya? Iya, karena untuk stock splitnya sendiri kan masih menunggu persetujuan di bulan November nanti ya. Sehingga untuk perkiraan bagaimana nanti harga pasca stock splitnya tentu masih akan kita nantikan di bulan November seperti itu. Baik, Pak Ivan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah banyak masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.